الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak terhitung berapa perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang takwa, tapi takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bagaimana bentuknya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita bisa mati, bisa wafat dalam keadaan Islam. Bahkan takwa itu bukan hanya diperintahkan kepada orang beriman, kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu tersebut pasangannya. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian menyebarkan dari dua pasangan ini kita semua, laki-laki dan wanita yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah dengan bagaimana meminta kepadanya dengan menyebut-nyebut namanya, wal arham, dan jagalah silaturahmi di antara kita. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita, selalu mengawasi kita. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat kata-kata yang jujur, kata-kata yang benar. Maka apa hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki, memperbagus semua amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Sungguh sudah sangat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat dan karunia Allah terbesar kepada kita adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nabi yang selalu menasihati umatnya. Nabi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu beliau menguasai kata-kata yang memiliki makna yang sangat besar, makna yang sangat luas, dengan kata yang singkat dan padat. Dan salah satu nasihat yang diabadikan oleh Imam Abu Daud dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah, nasihat yang sangat-sangat penting sekali, bahkan sangat relate sekali dengan kehidupan kita pada zaman saat ini. Itu ketika salah seorang sahabat, Irbad bin Sariyah, meriwayatkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW pernah dulunya berdiri di hadapan para sahabat. Wa'adhana mau'idhah. Rasulullah memberikan peringatan kepada para sahabat ketika itu. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kita lihat bagaimana dalamnya kata-kata Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada para sahabat, sehingga para sahabat ketika itu bergetar hati mereka dan mata mereka menitikkan air mata, berdurai air mata. Dan itulah sifat-sifat orang mukmin. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin salah satu ciri-cirinya adalah ketika mereka diingatkan akan Allah, maka hati mereka bergetar. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'.
Apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah, maka kita akan melihat mata mereka berderai air mata. Maka ketika mendengarkan nasihat tersebut, peringatan tersebut, di akhir hayat Nabi Muhammad SAW, para sahabat pun meminta kepada Rasulullah SAW untuk memberikan wasiat, memberikan wejangan, yang mana ketika mereka mendengarkan nasihat Rasulullah SAW tadi, mereka merasa seakan-akan ini adalah nasihat dan wejangan terakhir dari Rasulullah SAW. Maka apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Ya Rasulullah, seakan-akan yang kami dengarkan tadi adalah nasihat wejangan terakhir darimu, maka tambahkanlah wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW yang ketika itu telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hal-hal yang terjadi setelah sepeninggal beliau, maka beliau pun memberikan 4 wasiat kepada para sahabat, yang mana konteks wasiat ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Wasiat ini berkenaan dengan bahwasannya, kata Rasulullah SAW, wahai para sahabat, siapapun di antara kalian yang hidup setelahku, yang diberikan rizki kehidupan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka niscaya dia pasti akan mendapatkan, akan melihat perselisihan, pertikaian yang sangat banyak, baik dalam urusan dunia, orang-orang memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta dan lain-lainnya, ataupun urusan akhirat, urusan agama, pasti akan ada pertikaian di situ. Maka Rasulullah SAW memberikan 4 wasiat, yang mana 2-nya lebih khusus ketika kita menjadi pedoman bagi kita ketika kita menghadapi perselisihan dunia, dan 2-nya lagi lebih khusus menjadi pedoman bagi kita ketika kita menghadapi perselisihan dalam agama ataupun hal akhirat. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah. Ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ulang-ulang setiap Jumat juga. Aku berwasiat kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini sudah sangat sering kita dengar, kan, tetapi mungkin masih ada yang belum betul-betul memahaminya, apalagi mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang tabi'in, Talaq bin Habib, mengatakan takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu secara luas maknanya adalah ketika kita mengamalkan suatu ketaatan, kita mengamalkannya sesuai dengan cahaya dari Allah, dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerjakannya tidak sembarangan, tapi mengerjakannya sesuai tuntunan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan apa? Tarju thawaballah, semata-mata ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan takwa. Kemudian juga tatruka maksiat Allah, tidak cukup hanya dengan mengerjakan ketaatan, tapi juga meninggalkan kemaksiatan juga seperti itu. Ala nurim minallah, atas petunjuk dari Allah, dengan tujuan tidak lain dan tidak bukan hanya karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa secara umum, secara luas. Kan, tapi takwa yang mungkin dimaksudkan oleh Rasulullah SAW di sini, lebih spesifiknya adalah agar kita bertakwa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mewasiatkan juga, ittaqullaha fi nisaikum, bertakwalah kalian kepada Allah terhadap keluarga kalian, terhadap istri-istri kalian. Ittaqullaha fi auladikum, bertakwalah kalian terhadap anak-anak kalian, jangan sampai kalian tidak adil, jangan sampai kalian menzalimi mereka. Begitu juga pemimpin, ittaqullaha fi ra'iyatihim, bertakwalah kalian wahai para pemimpin terhadap rakyat-rakyat kalian. Kalian takut bukan kepada mereka, bukan kepada anak-anak, bukan kepada rakyat kalian tidak dipilih lagi, bukan, tapi takut mengambil hak mereka, takut melakukan yang tidak amanah, korupsi dan lain-lainnya. Itu semua karena
Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, bukan karena ingin dipuji, bukan karena hal-hal lainnya, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya ketakwaan seperti ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, bahkan setiap muslim mempraktekkan hal ini, maka tidak ada yang namanya kezaliman. Tidak akan ada namanya ketidakadilan. Bahkan Allah janjikan apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa janji Allah? Seandainya semua penduduk kota itu, penduduk sebuah tempat, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti hidup mereka akan makmur. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Itu wasiat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hal kedua yang harus kita praktekkan, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan agar selamat dari perselisihan yang kita hadapi di dunia ini. Alaikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beliau seorang yang sangat visioner sekali, sangat tahu apa penyebab ketidakstabilan, kekacauan yang terjadi di sebuah negara. Alaikum bitaqwallah. Yang pertama sekali kita bertakwa kepada Allah, dan yang kedua yang mungkin tidak semua orang mau menerima wasiat ini, yaitu betul-betul mentaati pemimpin. Bisam'i wat-tha'ah. Ya, bisam'i wat-tha'ah. Dengarkan pemimpin dan taati dia. Dan itu pun dalam mentaati pemimpin, mendengarkan mereka bukan karena kita takut kepada mereka, bukan karena kita ingin diberikan balasan oleh mereka, tapi karena juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. Maka taatilah pemimpin. Dengarkan mereka. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Wa in ta'ammara alaikum abdun. Bahkan kalau seandainya yang menjadi pemimpin kalian itu adalah orang yang paling tidak kalian ridhoi. Seandainya seorang budak, kata Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan seorang budak yang kepalanya seperti anggur yang kering, maka tetap kita alaina bis-sam'i wat-tha'ah. Harus taat dan harus mengikuti dan menjalani perintah mereka. Selama perintah itu innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Selama perintah itu dalam kema'rufan, dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah wasiat yang harus kita pegang, yang harus menjadi pedoman bagi kita ketika kita menghadapi perselisihan di ranah dunia ini. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah itu, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan menghadapi pertikaian yang sangat banyak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian sisa wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi perselisihan dalam perkara agama, dalam perkara ibadah kita, dalam perkara bagaimana kita menjalankan agama ini, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga akan menghadapi berbagai macam perselisihan dan juga perbedaan pendapat. Maka
wasiat Rasulullah SAW untuk menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah dengan fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Apa wasiatnya dari Rasulullah SAW? Jangan bingung. Akan banyak sekali perkataan-perkataan yang menganggap ini benar, itu benar. Tapi yang benar adalah bagaimana wasiat Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Maka berpegang teguhlah terhadap jalanku, sunnahku. Bagaimana Rasulullah berkata, bagaimana Rasulullah beramal, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hal ibadah. Fa'alaikum bisunnati. Maka pegang teguhlah sunnah-sunnah Rasulullah tersebut dan juga sunnah dari orang-orang yang menjadi pengganti Rasulullah SAW, yaitu Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan juga Ali radhiyallahu anhum, yang mana mereka telah dibilang oleh Rasulullah SAW sebagai Khulafa ar-Rasyidin, yang mendapatkan petunjuk al-Mahdiyyin, yang diberikan petunjuk, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauhilah hal yang berkontradiksi dengan sunnah Nabi Muhammad. Apa itu? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dalam hal agama, maka jauhilah hal-hal yang diada-adakan dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agama Islam enggak perlu inovasi. Semuanya sudah disampaikan secara lengkap oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sudah Allah Subhanahu wa taala sudah mengikrarkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sungguh sudah disempurnakan agama kalian dan sudah diridhoi agama Islam sebagai agama kita, sudah lengkap. Maka cukupkanlah dengan agama Islam yang mudah ini. Innad dina yusrun. Agama Islam itu sangat mudah. Maka jangan kita bersulit dengan hal-hal yang mengada-ngada yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin, marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wardallahumma 'anil arba'atil khulafa al-a'immatil hunafa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur mujahidina alladhina yuqatiluna fi sabilik, Allahumma ansurhum fi kulli makan, Allahumma saddid سهامهم وآراءهم وثبت أقدامهم. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.